Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wallahu bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanatan huha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ikhwani fiddin arsadakumullah, sahabat-sahabat seperjuangan, marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkahnya, atas limpahan rahmatnya. Karena dengan bersyukur atas nikmat, itulah sebenarnya nilai kenikmatan itu. Qimatun ala kulli nikmatin syakaruha. Nilai dari sebuah kenikmatan itu adalah kesyukuran atasnya. Maka hari ini alhamdulillah Allah menurunkan hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang diberikan, hujan yang diturunkan oleh Allah menjadikan bumi yang selama ini panas di sekitar kita menjadi sejuk, dan juga pertanda munculnya nanti tunas-tunas baru di tanah-tanah kita. Karena hujan memang adalah sebuah barokah dari langit yang diturunkan oleh Allah, dan Allah anugerahkan juga doa-doa yang dipanjatkan manakala hujan turun makbul. Maka mudah-mudahan hari ini kita panjatkan doa-doa keselamatan buat diri kita, buat keluarga kita, dan juga buat ulama-ulama kita, buat orang-orang sekolah di sekitar kita. Semoga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ansur man nasaraddin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengajaran beliau, tauladan beliau kepada kita semua, sehingga di dalam melaksanakan kehidupan kita, melaksanakan tugas-tugas kita bisa terarah sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu pengikut beliau yang tetap sikoh, sabar menjalankan arahan-arahan beliau dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya, agar dengan itu pula kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat situasi hari ini tentu tidak asing, tidak aneh bagi kita kalau kita mengimani apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya berupa hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kondisi akhir zaman. Kondisi yang sangat berat dirasakan oleh umat Islam karena ujian bertubi-tubi akan menghampiri kita. Para kondisi saat itu digambarkan seperti kita memegang bara api. Orang yang menjalankan Islam seperti memegang bara api. Padahal dalam kaidah yang lain, dalam hadis Nabi juga dikatakan qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran-kebenaran itu walaupun itu pahit. Maka resiko-resiko dari pelaksanaan kebaikan, resiko-resiko dalam pelaksanaan kebenaran memang sudah menjadi sunnatullah.
Akan banyak para pendengki-pendengki yang tidak ingin mendengarkan Islam secara benar, secara siddiq, secara jujur disampaikan. Itulah yang mendasari ada kalimat dari seorang yang bijak mengatakan, agar menjadi bekal kita dalam kehidupan ini, agar menjadi siap menghadapi hidup ini. Itu juga menjadi poin kajian kita malam hari ini tentang hal yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim mengatakan, wahai jiwa, wahai manusia, berletih-letihlah kalian untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di dunia. Berlelah-lelahlah melaksanakan, menjalankan amal soleh di dunia, hingga nanti pada akhirnya istirahat kita berada di surga, atau istirahat kita berada di sungai-sungai Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memang di dalam kehidupan dunia isinya adalah keletihan, karena kita berlelah-lelah untuk melaksanakan kebaikan, berlelah-lelah untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disampaikan oleh seorang yang bijak, ada 3 hal yang harus kita pahami dalam hidup kita. Yang pertama, la najata minal maut, tidak ada orang yang selamat dari kematian. Seharusnya ini menjadi nasihat istimewa bagi kita. Karena kata ulama, ya kan, nasihat yang terbaik, nasihat yang istimewa adalah nasihat kematian. Karena apabila kita mengingat kematian, maka kita tentu akan menyiapkan diri kita sebelum menghadapi kematian. Dan dengan pemahaman bahwa la najata minal maut, tidak ada orang yang selamat dari kematian, tentu ini menjadi pemicu semangat kita bahwa kita ini sebenarnya sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah ngerti bahwa nanti kita pasti akan mati. Maka tugas kita adalah melaksanakan kebajikan-kebajikan, mencari amal, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, agar nanti ketika perjalanan maut kita mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah kita lakukan di dunia. Bukankah di akhirat itu adalah tempat, ya kan, kita menimbang seluruh amal baik kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Wahai manusia, apakah kalian mengira kalian diciptakan tanpa tanggung jawab, padahal kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat di ayat ini saja, Al-Mu'minun ayat 115, Allah katakan, apakah kalian mengira kalian itu diciptakan tanpa tanggung jawab? Artinya manusia memiliki tanggung jawab. Di antara tanggung jawabnya secara pribadi, Allah sampaikan juga di dalam Quran surat An-Nahl ayat terakhir, surat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ada 2 tugas yang Allah sampaikan di situ. Allah senantiasa akan membersamai orang-orang yang tunduk, patuh, beriman kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang melaksanakan kebajikan. Maka sebelum kematian menghampiri kita, jadilah manusia-manusia yang beriman. Jadilah manusia-manusia yang taat kepada Allah. Pastikan diri kita menjadi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menjadi manusia-manusia yang senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan di dunia. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, itu yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, bukankah kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Ya, dalam ayat yang lain, ilallahi marji'ukum jami'a, sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada kami semua kalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan nanti akan kami beberkan, akan kami tampakkan, akan kami perlihatkan apa saja yang kalian lakukan di dunia. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah, tentu hal ini harusnya menjadi pemicu bagi kita bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan tidak ada yang kita bisa hidup selamanya. Nggak ada juga kita yang mengetahui kapan kematian mendatangi kita, kapan kematian menghampiri kita. Nggak ngerti. Padahal kematian itu suatu hal yang tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Pas.
Ya, la najata minal maut. Nah, ada orang yang selamat dari kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. La roha fid dunia. Nasihat yang kedua, la roha fid dunia. Tidak ada senang-senang, tidak ada istirahat di dunia. Karena pada hakikatnya istirahat kita ada di surga. Istirahat kita ada di surga. Selama belum mencapai surga, maka kita belum bisa berleha-leha. Sebelum memastikan diri kita di surga, itu masih banyak kelelahan-kelelahan yang akan kita hadapi. Namun sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, apabila kita sudah bercapek-capek melaksanakan kebaikan, kebajikan di dunia, maka itu juga yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan kebajikan bukan termasuk golongan yang rugi, tapi justru golongan-golongan yang beruntung kepada Allah. Ya. Maka alhamdulillah antum bisa hadir di tempat yang sederhana ini, di tengah-tengah hujan yang menghalangi langkah sebagian besar kawan-kawan, tapi kita bisa melangkahkan kaki kita di tempat ini. Ini merupakan sebuah kerja keras kita, keletihan-keletihan yang kita alami. Karena di jam-jam seperti ini orang banyak memilih untuk beristirahat, tapi kita berlelah-lelah, berletih-letih mendatangi majelis ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu sebuah kewajaran apabila kita berletih-letih, lelah-lelah melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Nggak cukup itu doa kita panjang, nggak cukup itu kita berbuat baik, kita beramal, kita berinfak, kita berzakat, kita bangun masjid, kita bangun pesantren, kita ikuti kegiatan-kegiatan amal lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi SAW sampaikan khairun nas anfa'uhu. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Keberadaannya memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Keberadaannya memberikan manfaat, menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Di mana saja dia berada, orang rindu akan kehadirannya. Dia bermanfaat. Keberadaannya memberikan manfaat bagi tetangganya, keberadaannya memberi manfaat bagi keluarganya, keberadaannya memberi manfaat kepada pejuang lainnya, dan sebaliknya. Wasarrun nas adurruhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang memberikan kesengsaraan. Kehadirannya selalu membuat orang sengsara. Kalimat yang dikeluarkan menyakiti hati saudaranya. Tindakannya dilakukan memberikan gejolak, nggak enak di hati teman-temannya. Kehadirannya tidak diharapkan. Itu seburuk-buruk manusia. Ya. Maka poin yang ketiga adalah la salama min kalamin nas. Tidak ada orang yang selamat dari lisan manusia. Pasti ada saja kalimat-kalimat. Ya, ada hater, ya kan? Ada orang-orang yang dengki, ada orang-orang yang senang, ada orang-orang yang cinta. Maka kita tidak hidup dari omongan-omongan manusia. Ya. Apalagi dalam setiap melaksanakan ketaatan, maka setan pun akan semakin mendekat kepada kita, bukan untuk mengikuti kita, tapi untuk menghakimi kita. Ya, setiap kesalehan-kesalehan kita lakukan, setiap kebaikan-kebaikan kita terapkan, kita tunjukkan, maka akan banyak juga orang-orang yang tidak menyukai kita, ya kan? Ya, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi sebuah nasihat bagi kita ketika para ulama kita juga mendapatkan kezoliman dari orang yang tidak menyukai apa yang disampaikan. Tapi yakinlah beliau sudah mempersiapkan diri beliau. Ya, beliau sudah memperhitungkan apa yang akan menimpa mereka. Sekarang yang harus mikir adalah kita. Apa kontribusi kita? Apa pembelaan kita ketika ada orang yang melaksanakan syariat Islam justru dituduh menghancurkan, ya kan? Ya kan? Paling tidak di masa sekarang ini kita ciptakan, kita jadikan media-media sosial kita sebagai panggung kita. Di situ kita melakukan pembelaan.
Nggak berani langsung, nggak berani berhadapan, lakukan pembelaan. Karena sekecil apapun pembelaan kita terhadap orang yang dizolimi, itu menjadi catatan amal baik bagi kita. Jangan remehkan pembelaan. Ya. Ya kan? Bahkan tidak hanya ditangkap, banyak tokoh-tokoh Islam yang sudah mendahului kita, yang sudah paripurna melaksanakan tugas mereka. Mereka berletih-letih berdakwah, insya Allah Allah balas dengan apa yang, dengan balasan yang tertinggi akibat apa yang dilaksanakan. Maka setiap konsekuensi kebaikan itu harus kita pahami, tidak disukai oleh orang-orang yang mendengki. Ya, itulah kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, sekaligus menantu Nabi, sekaligus sepupu Nabi, masya Allah, membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Tidak perlu kamu menceritakan kebaikanmu kepada orang yang mendengki kamu, karena pasti mereka tidak mempercayai kamu. Dan gak perlu juga menceritakan diri kita kepada orang yang mencintai kita, karena mereka gak butuh itu. Ya, maka cocok sebagaimana disampaikan tadi, la salamah min kalamin nas. Tidak ada orang yang selamat dari ucapan manusia. Maka sebagai pengusung-pengusung kebaikan, sebagai pelaksana-pelaksana kebaikan, sebagai orang yang bercita-cita menjadi penegak-penegak kebenaran, ingat nasihat Nabi SAW dalam sabdanya, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Ya, walaupun banyak orang gak senang, walaupun banyak orang yang akan mengintimidasi, ya kan? Itu yang terjadi. Ya, apalagi hari ini, ya kan? Ketika Islam tidak menjadi way of life bagi semua orang, ya kan? Maka Islam pasti akan diintimidasi. Maka siapkan diri kita. Siapkan diri kita menghadapi tantangan-tantangan ini. Siapkan diri kita untuk menghadapi resiko-resiko yang mungkin juga akan terjadi pada kita. Cukup tugas kita menjaga diri dari neraka, menjaga keluarga kita dari api neraka. Artinya ketika ada poin pemikiran, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka harus ada usaha keras di situ. Bagaimana kita memastikan diri kita menjadi orang baik, menjadi orang-orang yang saleh, tidak hanya kesolehan pribadi, tapi kesalehan sosial. Ya, maka ada beberapa nasihat juga yang disampaikan kepada kita oleh para ulama kita, agar kita karuan hidupnya, tujuan hidupnya, yang pertama yang harus disiapkan adalah amalan-amalan saleh. Ya, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan saleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan, menyuburkan menjadi mafatihul khair, menjadi pembuka-pembuka pintu kebenaran, kebaikan, ya kan? Yang kedua, ya, memperbanyak amal jariyah. Tadi amal saleh, sekarang amal jariyah. Kenapa? Amal jariyah adalah amal yang istimewa, yang amalannya akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Itu istimewanya. Nah, dan yang ketiga yang gak boleh lupa, perbanyak doa. Berdoa kepada Allah, doa keselamatan, doa husnul khotimah. Ya, perbanyak doa. Jarang kadang-kadang kita berpikir tentang doa. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita sehingga kita tidak memikirkan doa-doa. Panjatkan doa. Lebih-lebih di saat doa-doa itu makbul, kondisi hujan seperti saat. Perbanyak doa kepada Allah, perbanyak doa, mohon kebaikan, mohon husnul khotimah. Doakan diri kita, doakan para asatidz kita, doakan keluarga kita, doakan sahabat-sahabat kita, doakan keluarga kita, agar menjadi orang-orang yang saleh dan menjadi para pejuang-pejuang pengawal penegak syariat Allah. Itu dia. Jadi memang di dunia itu tempat berhenti-henti, ya kan? Bukan tempat istirahat. Jadi apapun ujiannya, apapun rintangannya, menjadi baik itu adalah sebuah pilihan bagi kita semua. Ya. Sebagaimana kita contohkan hari ini.
Ketika hujan kita anggap sebagai sebuah ujian, maka kita harus menghadapi hujan. Artinya apa? Hari ini ada jadwal kajian, datang saja walaupun hujan. Tapi manakala kita menjadikan hujan sebagai hambatan sehingga kita tidak bisa menaklukkan hujan, kita lebih memilih berdiam diri di rumah, maka di situ kita sudah menyerah. Padahal dalam perjuangan nggak boleh menyerah. Kalau lelah boleh kita istirahat, namanya aja orang lelah. Istirahat sebentar, bangun kekuatan, ya kan? Balikkan kondisi, balikkan stamina. Nah, kalau sudah kuat, nah, ya kan? Baru bangun lagi. Tapi jangan menyerah. Banyak sekali motivasi-motivasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Wahai orang-orang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, apabila kalian berhadapan dengan musuh kalian, fala tuwallumuhul adbar, jangan kalian membelakangi mereka. Ya, dalam ayat yang lain juga disampaikan dalam surat yang sama. Apabila kalian bertemu dengan musuh kalian pas butuh, teguhlah kalian, sikohlah kalian, sabarlah kalian pas butuh. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Karena apa? Ketika di saat kita mengingat Allah, maka akan yang muncul pertolongan-pertolongan Allah. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendirian dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Allah pasti akan tolong kita. In tansurullah yansurkum. Itulah kenapa ya. Wa dzkurullaha katsiran, ya kan? Ya. Perbanyak mengingat Allah. Perbanyak mengingat Allah dikala kita senang, dikala kita susah. Agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Allah ridhoi, gitu ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah akan senantiasa menurunkan rahman dan rahimnya kepada kita semua. Cuma kita yang kadang-kadang begitu Allah kasih nikmat, kita lupa dengan pemberi nikmat, ya. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita. Sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, qimatu kullu ni'matin syakaruha, ya. Nilai dari semua kenikmatan itu adalah di kesyukurannya. Apa kesyukuran kita? Diberikan tangan oleh Allah. Apa bentuk kesyukuran kita? Diberikan kaki oleh Allah. Apa kesyukuran kita? Diberikan iman kepada Allah. Tentunya untuk dibuktikan. Allah berikan kita kaki, Allah berikan kita tangan untuk bekerja, untuk beribadah. Allah berikan kita hati untuk menyayangi yang lainnya, untuk memberikan kebahagiaan kepada hati yang lainnya. Ingat, idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila baik sebuah hati, maka baik keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ya kan? Dan apabila rusak semua. Maka semua kembalikan ke hati. Jadilah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Karena manakala hati kita bersih, kita juga bisa mengeluarkan ide-ide yang bersih, sehingga amalan-amalan kita juga menjadi bersih. Karena apa? Keluar dari hati yang bersih. Berbeda kalau keluar dari hati yang buruk. Apa yang kita cita-citakan juga akan buruk. Apa yang keluar juga buruk. Apa yang kita lakukan juga bisa menjadi buruk akibat dari hati yang buruk. Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, bisa banyak kita sampaikan pada malam hari ini karena kondisi tempat kita juga seperti ini, terdiri dari spandek yang suaranya juga mengalahkan suara mic. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat atau nasihat kita yang singkat ini menjadikan kita tetap sikoh. Intinya adalah siap-siaplah berletih-letih di dunia. Memang di dunia ini tempat kita bekerja keras. Dunia ini tempat kita bekerja keras, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, sehingga nanti di surganya Allah kita bisa beristirahat dengan tenang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.